Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa lagi. Kiranya Tuhan selalu beserta kita di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar bersama bagaimana kasih Tuhan menyertai saya dan saudara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pelajaran kita kali ini kita akan belajar bersama mengenai menguasai diri. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat 32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Sungguh indah kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita belajar bersama seperti yang diajarkan di dalam firman Tuhan, khususnya kita ingat di dalam buah-buah roh, salah satunya yaitu dari pengendalian diri. Dari 9 buah roh kita ingat salah satunya yaitu menguasai diri. Nah, menguasai diri artinya kita mengasah kemampuan kita, dalam hal ini kemampuan untuk mengontrol, mengekang, mengatur, bahkan mengendalikan diri kita sendiri. Nah, setelah kita memahami artinya, apa itu menguasai diri? Menurut firman Tuhan, menguasai diri menurut firman Tuhan yang pertama kita belajar yaitu hawa nafsu. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 9 diajarkan kita untuk menguasai diri atau mengendalikan diri dari hawa nafsu kedagingan kita. Bagaimana untuk menguasai keinginan kita, menguasai kemauan kita, khususnya di dalam hawa nafsu kita. Yang kedua, kita belajar bersama di dalam Titus 1 ayat 8 maupun Titus pasalnya yang kedua ayat 6 mengenai menguasai diri, mengenai dalam hal karakter atau watak pribadi. Watak kita memang berbeda-beda, karakter kita memang berbeda-beda, diciptakan berbeda-beda. Tetapi ada satu hal yang dalam hal ini kita belajar untuk menguasai diri. Misalnya karakter pemarah kita atau karakter kita untuk menguasai sesuatu, kita belajar untuk mengendalikan diri dalam hal menguasai sifat-sifat karakter kita ataupun watak pribadi kita. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima dan Titus 2 ayat yang ke-6, di situ dikatakan mengendalikan diri dari segala hal. Tadi yang pertama kita mengendalikan diri dari hawa nafsu, kemudian dari watak kita. Nah, yang berikutnya yaitu menguasai diri dalam segala hal. Kita menguasai diri dalam hal makan, tidur, bekerja, bertutur kata, di jalan, lingkungan, maupun di mana saja. Bahkan dengan kelebihan dan kekurangan kita, kita belajar untuk menguasai dan mengendalikan diri kita. Apa fungsi kita untuk menguasai diri? Kenapa kita harus menguasai diri kita? Yang pertama, kita menguasai diri supaya kita bisa berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Untuk kita bernafas, kita memerlukan sesuatu jembatan, baik itu udara, oksigen maupun lainnya. Demikian juga dengan nafas kehidupan kita perlu doa. Doa adalah jalan kita untuk kita bercakap-cakap dengan Allah. 1 Petrus 4 ayat 7, kita harus dapat menguasai diri dalam hal berdoa. Berdoa dalam hal ini bukan hanya untuk hal permintaan kehidupan kita, tetapi kita bersyukur atas apa yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, mengapa kita harus menguasai diri, yaitu untuk kepentingan bersama. Ada beberapa hal yang kita diperlukan untuk
menguasai diri kita dari berbagai pendapat, dari sekelompok atau segolongan orang, bahkan di mana saja kita berada. Kita harus mengendalikan diri, menguasai diri kita untuk tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hal yang berikutnya, kenapa kita harus menguasai diri? Roma 12 ayat 3 mengajarkan kita menguasai diri terhadap iman kita. Seberapa jauh iman kita dapat diukur juga dengan menguasai, seberapa besar kita menguasai diri atau mengendalikan diri kita. Berikut juga kita dapat belajar di sini kenapa kita harus mengendalikan diri, yaitu kita harus belajar untuk mengikuti hati nurani kita. Karena ketika kita menguasai diri kita, di situ kita mendapatkan mahkota kemenangan. Contohnya banyak di dalam Alkitab diajarkan. Kain yang tidak dapat menguasai dirinya akhirnya membunuh adiknya. Begitu juga dengan Saul yang tidak dapat menguasai hawa nafsunya, Daud, dan berbagai macam contoh lainnya di dalam Alkitab mengenai pengendalian diri ini. Nah, bagaimana ciri-ciri orang atau gambaran orang yang dapat kita lihat dalam pengendalian diri? Yaitu kita belajar untuk mengendalikan diri sebagai seorang pahlawan. Di dalam Amsal 16 ayat 32, di situ diajarkan kepada kita bahwa kita belajar kepada pahlawan dalam mengendalikan diri. Mereka dapat mengendalikan diri mereka dapat mengendalikan pasukan mereka dapat mengendalikan misi mereka untuk mencapai tujuan peperangan. Demikian juga belajar bersama mengendalikan diri sebagai seorang olahragawan, seperti halnya seorang pelari. Bukan di awalnya yang dilihat, tetapi bagaimana kita mengakhiri satu pertandingan dengan baik. Bagaimana dengan diri kita? Bukan awal dari pekerjaan kita, tetapi akhir dari iman kita yang dapat menunjukkan ciri khas pengendalian diri kita. Hal yang berikut yang dapat kita belajar dari pengendalian diri yaitu bagaimana kita belajar menguasai diri seperti seorang nahkoda kapal ataupun pawang. Kita belajar mereka dapat memimpin, mengendarai, bahkan mengatur jalannya kehidupan, jalannya aktivitas mereka di dalam pengendalian mereka. Salah satu contoh singkat di dalam kehidupan kita seringkali ingin memaksakan kehendak kita di dalam satu kepentingan tertentu. Mari kita belajar bersama untuk kita dapat mengendalikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Belajarlah. Di dalam negara saja diajarkan di dalam penataran-penataran P4 atau penataran-penataran garis-garis pedoman Pancasila diajarkan kepada kita salah satunya yaitu pengendalian diri. Inti dari permasalahan diselesaikan yaitu bagaimana cara kita mengendalikan diri. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin segala masalah itu diselesaikan, mari kita belajar untuk mengendalikan diri. Hal yang dapat kita belajar hari ini yaitu kita dapat menguasai diri kita dapat mencapai tujuan kehidupan kita dengan pengendalian diri kita, dan bahkan kita dapat mengasihi sesama dan di mana saja melalui pengendalian diri kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara.